Restoran di Tamrin, Jakarta Pusat ditutup paksa Pol PP lantaran kedapatan mengabaikan aturan protokol kesehatan. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur sempat terhenti selama 7 bulan karena pandemi COVID-19, pemirsa, program imunisasi mulai digelar kembali. Ya, physical distancing-nya jarak itu harusnya yang boleh. Dari pariwisata juga. Satu persatu restoran yang berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat dirazia petugas Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta. Saat menyambangi sebuah restoran khas Jepang, petugas mendapati ramainya pengunjung yang berada di dalam restoran. Akibatnya, sejumlah pengunjung restoran bahkan tampak mengabaikan aturan jaga jarak. Petugas yang mendapati hal itu langsung menindak tegas dengan melakukan penutupan selama 1 kali 24 jam, dilakukan dengan menempelkan stiker di depan area restoran. Kami dari Satpol PP Provinsi DKI bersama Dinas Parekraf ya, melakukan pengawasan terhadap resto, rumah makan, kafe ya. Nah, ini hasil pengawasan kami ada satu tempat melanggar protokol kesehatan. Ya, antara lain dia tidak ada jaga jarak, physical distancing, juga buku tamu belum siap. Ya, kami dari manajemen Yakiniku Like memohon maaf atas kesalahan yang kami langgar. Ya mau gimana lagi, mau nggak mau harus mengikuti karena ini kan dari pemerintah. Selain itu, petugas juga akan melakukan sanksi denda berupa 50 juta rupiah apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran. Sempat terhenti selama 7 bulan karena pandemi COVID-19, program imunisasi di Kabupaten Mojokerto mulai digelar. Di Pondok Kesehatan Desa Seoko, Mojokerto, puluhan emak-emak antri untuk mengimunisasikan balitanya. Tujuannya imunisasi untuk memberikan ketahanan bagi balita, khususnya dari penyakit COVID-19. Siti Naimah Bidan Desa mengatakan, imunisasi sangat penting diberikan pasca balita lepas dari ASI eksklusif. Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, imunisasi berperan sebagai perlindungan primer bagi bayi terhadap penyakit yang membahayakan tumbuh kembangnya balita. Tim Liputan Transmedia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto menghadiri pertemuan virtual yang digelar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ya, Terawan diundang lantaran dinilai sukses menangani kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. I am Fadila Shaib speaking to you from WHO. The first press conference on COVID-19 ini digelar secara virtual pada Jumat sore. Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus serta Menteri Kesehatan dari 3 negara, yakni Indonesia, Thailand, serta Afrika Selatan. WHO menilai 3 negara ini telah berhasil menerapkan Intra-Action Review atau IAR dalam penanganan COVID-19. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut IAR atau Perencanaan Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Indonesia mencakup 9 pilar utama yang menjadi acuan bagi tim Satgas di pusat maupun daerah. Furthermore, the IAR suggested improving telemedicine to prevent COVID-19 exposure and maintain essential health services such as immunization, tuberculosis, HIV, and non-communicable diseases program as part of ensuring the continuity of essential health services. Menurut Terawan, hasil review IAR telah menyediakan input positif bagi Indonesia untuk meningkatkan koordinasi persiapan multisektoral dalam memperkuat koordinasi kesiapan darurat kesehatan. Daud Thompson, Jakarta.